Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Oke teman-teman, sesuai dengan judul nih ya, bagaimana sih cara bikin brand merubah dari merek yang tadinya kan sebenarnya gue juga baru tahu ya, merek sama brand tuh beda teman-teman. Jadi jangan ngaku bahwa brand gue ini ya, sementara kalau brand itu adalah ketika merek kita nih udah selalu muncul di benaknya konsumen. Ketika mau beli mobil, ketika mau beli makan di restoran yang kesebut pertama di kepala itu artinya itu udah berhasil perusahaannya atau mungkin pengusahanya membangun atau nge-branding. Nah, kali ini kita akan bahas bareng sama guru saya teman-teman semua, Masya Allah gitu kan, Pak Bi, Masya Allah. Coba kita lihat nih ya. Coba nih ya, halo, coba sapa-sapa dulu teman-teman semua ya, karena memang ini penting banget pembahasan. Bisa dibilang banyak UMKM tuh kita tuh taunya sekedar sales doang. Gimana caranya besok bisa terjual produknya, gimana caranya besok tuh bisa laku, tapi dia lupa gimana caranya bikin repeat order. Nah, repeat order itu kekuatan pada stimulus branding kita, agar brand kita atau merek kita nempel di benaknya konsumen, sehingga kita mau beli sesuatu yang diinget tuh brand kita doang. Nah, ini rajanya nih, pakar atau raja branding nasional nih, Pak Bi nih. Mana nih, kita sama menunggu Pak Abi nih teman-teman semua ya. Oke, yuk teman-teman, gimana, coba tulis dong di kolom komen di bawah nih. Pengen tahu nama merek usaha kita apa? Jangan-jangan mungkin ntar sekali dibedah sama Pak Abi nih. Boleh dong, tulis dong di bawah dong, jalanin usahanya apa aja. Bentar ya, sambil gue ajak Pak Abi dulu nih, bentar nih. Oke. Coba. Pas banget tuh. Rahmat Al-Fatih. Masya Allah, ini selebgram asal Pekanbaru nih, Pak Bi SDRI pada hari ini sempurnalah branding dan bisnis muslim Indonesia. Masya Allah. Aduh, saya kenal Pak Bi itu udah sebelum saya bangun kasih solusi teman-teman. Saya udah banyak belajar lewat online waktu zaman-zamannya pandemi gitu kan. Saya tahu beliau udah lama, cuma betul-betul mengikuti beliau dari pas awal-awal pandemi itu teman-teman. Gue bingung kira-kira bikin brand tuh, nih kalau boleh cerita dikit teman-teman ya, mau bikin merek atau bikin brand tuh kira-kira apa nih? Soalnya jangan sampai gue salah langkah lagi gitu. Ya, yang udah-udah gue bikin tuh ya, pertama qadarullah gitu kan, takdir Allah gitu. Ya, bangkrut ya karuan. Nah, ternyata gue nggak ngerti caranya. Nah, setelah gue tahu gitu kan, belajar di workshopnya Pak Abi, ikhtiarnya gitu ya, insya Allah tepat gitu kan. Walaupun hasil tuh Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan gitu kan, karena memang kita dituntutnya bukan hasil tapi ikhtiar. Nah, jika ikhtiar tepat, dulu gue berantakan. Tanya deh, Reda Samudra itu sebelum kita konten bareng-bareng teman-teman, Reda tuh menjadi saksinya ketika gue buka martabak di dekat rumahnya dia. Sedih sih sebenarnya, udah 5 cabang bangkrut, qadarullah. Nah, ternyata gue nggak ngerti gimana caranya bikin brand. Nah, setelah itu gue nggak pengen ngasal lagi. Mana yang sambil nunggu Pak Abi nih, nggak pengen ngasal lagi. Kayak bikin gue sate taichan, bikin baby shop itu di Tamrin City teman-teman, Jakarta Pusat, kalau tahu anak Jakarta nih. Waalaikumsalam Pak Abi. Nah, ini lagi cerita nih Pak Abi juga udah muncul nih. Nah, sekalian nanti kita bahas sama Pak Abi ya. Coba kita lihat. Pak Abi, ayo Pak Abi, join Pak Abi. Masya Allah, saya invite ya. Go live with. Kosongin dulu kelas. Betul, Masya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Abi. Aman? Ya, so far aman sih. Aman-aman. Aman. Pak Abi, sehat Pak Abi ya. Guru saya terhormat, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah nih Pak Abi. Wah, amin, alhamdulillah, amin. Ya, Pak Abi, ini sambil nyapa-nyapa teman-teman di sini sambil pada ngumpul ya Pak Abi ya. Ini sedikit 1-2 menit. Saya tadi cerita di awal sama teman-teman semua bahwa dulu saya sebelum belajar banyak sama Pak Abi gitu kan, saya ngasal Pak Abi bikin merek. Yaitu banyak saksi teman-teman semua. Yaitu bikin martabak, bikin sate taichan. Banyak deh teman-teman yang ngikutin saya udah lama deh. Bikin baby shop di Tamrin City. Saksinya udah habis ratusan juta nggak karuan. Terus bangkrut, yang pertama pasti ya karena Allah gitu ya, qadarullah. Tapi ikhtiarnya nggak tepat, tapi bangkrut nggak karuan. Nah, akhirnya saya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti yang mungkin teman-teman rasakan di UMKM sekarang. Nah, alhasil ketemu Pak Abi nih. Saya tahu Pak Abi udah lama sepak terjangnya kiprahnya, tapi baru kemarin waktu awal-awal pandemi saya ngikutin workshopnya Pak Abi. Nah, dari situ saya hati-hati nih. Begitu ngikut workshop Pak Abi, Masya Allah ikhtiarnya Pak. Kasih solusi ya. Kasih solusi belum sampai setahun,
Sudah bisa startup yang launching aplikasi, rilis aplikasi yang ternyata saya pikir penjualan atau sales itu bonus Pak Bi. Ternyata demand creation yang saya pelajari dari Pak Bi, selling yang saya pelajari dari Pak Bi, branding, cara bikin merek, saya copy paste, izin Pak Bi, saya copy paste semuanya, ternyata works, Masya Allah, works banget. Jadi subscribers kasih solusi belum nyampe setahun udah 250.000 subscribers. Wow. Wow. Yeah. Waktu itu untuk kemarin, sekarang lagi naik terus. Nah, artinya kalau stimulus yang tepat, saya belajar sama orang yang tepat, ternyata ini hasilnya. Nah, makanya saya di sini sangat berterima kasih pada Pak Bi. Nggak cuma pengen saya doang, Pak Bi, yang merasakan manfaatnya. Saya pengen Pak Bi itu udah bangun Indomie, Kopiko, Panasonic juga Pak Bi ya? Iya. Pak SBY JK bersama kita bisa tuh Pak Bi juga. Jadi artinya jangan cuma saya doang Pak Bi, tapi banyak UMKM yang memang ternyata banyak follow saya, pengen dapat manfaat juga. Tolonglah Pak Bi, kasih mereka juga, jangan cuma saya doang yang merasakan. Setuju Pak Bi ya? Ya, Alhamdulillah. Semua terjadi atas izin Allah. Betul Pak Bi. Siap. Kita mulai. Pak Bi, komennya biarin aja Pak Bi. Kenapa? Komennya dibiarin aja, apa ditutup? Dibiarin aja ya, komennya muncul. Biar aja lah. Nggak apa-apa. Biar sambil interaksi ya. Oke. Yeah. Kita mulai teman-teman, pasang catatan. Karena dengan betul-betul serius, teman-teman shortcut. Nggak perlu merasakan kayak saya berdarah-darah dari tahun 2008 sampai 2000, ketemu Pak Bi itu berapa? 2019 sampai 2020 lah, anggaplah begitu ya. Ternyata belasan tahun saya nyesel. Walaupun nggak boleh bilang begitu ya, qadarullah ya. Nah, teman-teman pengennya jalan pintas biar teman-teman juga nggak perlu merasakan kejatuhan atau bangkrut atau segala macam seperti yang saya alami. UMKM apa sih yang harus dilakukan Pak Bi ketika mereka mau mulai start dari nol nih? Mungkin Pak Bi bisa share di sini. Ya, saya menyapa teman-teman dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam semua. Qadarullah kita bertemu di sini untuk sama-sama belajar tentang brand. Ya. Nah, kalau bicara tentang UKM, saya cukup lama nih menggauli UKM. Ya. Dari tahun 2014 tepatnya ya. Jadi saya prihatin ketika saya ketemu dengan teman-teman UKM, itu ternyata nggak paham apa itu brand gitu ya. Karena masih bilang brand itu merek, brand itu iklan, brand itu waduh logo dan segala macam. Sehingga saya pikir wah kayaknya saya harus melakukan PMA nih. Penanaman modal akhirat. Mantap. Ya mantu teman-teman untuk memahami aja dulu. Mengambil dulu dan itu sudah hampir 10 tahun ya, 8 tahun lah tepatnya. Jadi sekarang ini sudah lebih matang lah. Pemahaman tentang brand sudah ada, nah sekarang tinggal praktek. Nah ini yang ketika praktek gagap kan, biasa kan kalau belajar berenang di papan tulis, 4 gaya hafal caranya. Begitu dimasukin ke kolam, baru tuh. Begitu nyemplung, kelelep dulu. Kan gitu. Setelah kelelep, kemudian baru belajar berenang. Nah, begini, Mas Heri. Ya, Pak Bi. Kita mulai dari pemahaman yang simpel saja ya, bahwa UKM itu berusaha itu yang dicari apa sih? Tujuannya jelas cuan ya. Yeah. Itu semua bilangnya cuan. Nah, yang suka tidak disadari, cuan itu baru terjadi kalau ada transaksi. Oke. Nah, transaksi. Jadi kalau ada transaksi, orang beli, baru terjadi cuan. Gitu. Okay. Nah, kemudian transaksi itu baru terjadi kalau ada traffic. Gitu. Traffic yang datang ke kita, karena tertarik sama produk kita, kemudian transaksi, nah dapatlah cuan. Okay. Nah, masalah yang sering tidak disadari oleh teman-teman adalah sesungguhnya mereka itu nggak bisa bikin traffic. Okay. Gitu. Mereka berpikir bahwa kalau produk saya bagus,
itu orang pasti akan berebutan beli. Nah, ini sebetulnya apa namanya, quote unquote ya, ini harus diperbaiki pemahaman seperti itu. Karena pemahaman seperti ini itu sudah lama sekali terjadinya itu sudah lama sekali, bahwa orang berpendapat kalau produk saya itu bagus, orang pasti ngantri. Gitu. Jadi ada yang disebut sebagai better mousetrap. Nah, jadi jebakan tikus tuh yang kalau dikasih tempatnya gitu, terus tikusnya masuk, kalau digigit umpannya, dia nggak bisa keluar. Tapi itu katanya kurang bagus gitu. Harus dibikin yang lebih bagus. Yaitu begitu digigit umpannya, kepalanya kepotong. Nah, itu. Itu menurut mereka zaman itu, ini adalah better mousetrap namanya. Nah, better product ini ternyata malah nggak laku. Karena apa? Begitu kepalanya kepotong, berdarah kemana-mana kan gitu. Nah, sehingga akhirnya better mousetrap ini adalah jebakan yang biasa terjadi pada semua pengusaha. Seolah-olah kalau saya perbaiki produk saya, orang masih akan tertarik gitu. Dia lupa bahwa produk itu perbaiki, nggak sampai sebulan orang udah sama lagi. Apalagi kalau cuma seminggu udah sama lagi, maka hidupnya bisnis Anda atau hidupnya brand Anda itu cuma sebulan. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, kalau misalnya nggak bisa bikin traffic, gimana Pak B? Ya udah, kalau nggak bisa bikin traffic, ya nebeng aja. Ya, nebeng namanya ride on traffic. Nebeng traffic sah ya Pak B ya? Sah itu sah. Ya, nebeng traffic itu kalau misalnya Mas Dery bikin produk, bikin makanan, terus kemudian nggak bisa ngundang ke tempat Anda, ya udah Bukalapak aja di kaki 5. Yang trafficnya rame, itu kan traffic yang di jalan itu, kemudian kita taruh di situ, kita nebeng traffic mereka aja. Kalau Mas Jaya Setiabudi selalu bilang, ini jalan semut. Gitu. Jalan semut itu selalu ada 2 sarang. Sarang A, sarang B. Nah, sarang A itu stasiun, sarang B mall misalnya gitu. Itu kan wirawiri orang itu. Nah, ini kan nebeng traffic gitu. Wah, ini kok kayaknya merendahkan sekali, Bapak. Oh, enggak merendahkan. Ingat nggak, McDonald pertama kali buka di Indonesia tahun 91, itu mereka nebeng trafficnya Sarina. Ya, betul. Sarina kan? itu, iya betul. Sarina mall pertama, Bapak ya, di Jakarta ya, Bapak ya? Betul, itu. Jadi, dia taruh, McDonald di situ, karena McDonald sadar bahwa nggak ada yang produknya yang bikin traffic itu nggak ada. Coba sekarang, zaman itu, siapa sih yang suka makan burger? Nggak ada. Suka makan french fries? Nggak ada. Mungkin Coca-Cola iya. Nah, gimana caranya? Dia nebeng trafficnya Sarina. Gitu. Seperti ada yang bilang juga tuh Pak di komen. Kalau nebeng buka usaha di depan Indomaret, Alfamart juga nebeng traffic juga? Nebeng traffic juga. Dan itu sah-sah saja. Nggak masalah itu. Jadi, nggak usah ngerasa rendah diri atau apa gitu. Nah, ada 2 cara sih memang. Ya, kalau bisa create traffic, lebih bagus. Gitu. Tapi kalau nebeng traffic, nggak masalah. Cuma, nebeng traffic pun juga tidak hanya sekedar diem aja, pasif. Ntar juga orang mampir. Nggak gitu. Anda harus bikin yang namanya atraksi. Jadi, kalau tukang obat zaman dulu ya, di pasar-pasar itu, zaman saya SMA itu, di Blok A itu kalau saya jalan kaki pulang dari sekolah, itu sore-sore gitu, tukang obat itu pakai itu, topeng monyet gitu. Topeng monyet. Karena bikin atraksi dulu. Bikin atraksi, orang ngumpul, baru dijualin obat. Gitu. Nah, jadi Anda harus bikin atraksi. Gitu. Nah, atraksi yang umum itu biasanya yang pertama, itu produknya jadi atraksi.
Kalau enggak harganya jadi atraksi kan gitu. Atau promosinya jadi atraksi. Atau tempatnya jadi atraksi. Sehingga atraksi ini bisa berupa fisik yang ada di depan mata. Oh, oke. Gitu. Nah, ini sah-sah saja ya. Jadi ini saya nyebutnya marketing 1.0, di mana 4P itu menjadi andalan untuk orang di-attract atau dibujuk untuk masuk gitu. Oh, oke, fokus sama produk. Oke, siap. Jadi kalau orang sekarang bilangnya call to action-nya itu lewat produk, harganya, tempatnya, atau diskonnya, kan gitu. Oh, jadi marketing mix 4P tadi yang Pak Abi sebutin itu masuknya masih berada di 1.0, 1.0. 1.0, ya, 1.0. Kalau menurut Philip Kotler ya, 1.0. Oke. Nah, kalau kemudian yang berikutnya yaitu bisa juga attraction-nya itu kebiasaan konsumen. Gitu. Habitnya konsumen, misalnya habit konsumen itu kita pelajari ternyata di daerah saya ini kalau jam 3 itu orang itu nyari kopi. Gitu kan, habitnya itu kan. Ya udah kalau gitu kita sediain kopi gitu. Jadi Pak Bi kan jualan buah, kok nyediain kopi? Ya itu atraksinya. Oh. Gitu. Jadi nggak harus kopi sebagai produk yang kita jual, nggak harus. Saya jualan buah-buahan, jual durian gitu, atau jual mangga gitu. Tapi di depan saya sediain kopi. Jadi sebagai welcome drink, saya kasih kopi. Orang datang kan minum welcome drink, tapi kan nggak enak. Masa welcome drink doang udah gitu terus nggak beli kan nggak enak. Oh, iya. Berarti ini attraction-nya adalah habit dari konsumennya. Behavior habit ya Pak Bi. Ya, ini ciri khas dari marketing 2.0. Ya, itu di situ Anda sudah mulai melakukan create demand, menciptakan demand lewat attraction yang dilakukan lewat habit tadi. Ya. Itu. Nah, bisa juga attraction-nya itu berupa kebanggaan ya, kebanggaan. Jadi kebanggaan terhadap merek kita, gitu ya. Jadi orang, kalau Anda ingat kan orang tuh seringkali pakai kaos, terus ada Nike, ada Adidas. Itu menunjukkan bahwa saya ini runner loh, saya ini pelari loh. Makanya saya pakai Nike. Karena Nike itu value-nya adalah untuk pelari atau olahraga lari gitu. Jadi di situ yang disebut marketing 3.0. Oh, 3.0. Ya, terkait dengan co-creation antara produk dengan dirinya, dengan konsumen tadi. Itu kalau menjadi ya sama, Michael Jordan sama. Jadi itu yang disebut call to action lewat identitas yang sama. Jadi kemudian karena identitasnya sama, orang cenderung berkelompok. Yang pakai sepatu Nike sebelah kanan, yang pakai sepatu Adidas sebelah kiri, itu menjadi daya tarik. Gitu. Nah, engagement antara produk dengan konsumen itu menjadi daya tarik yang keempat. Gitu. Kedekatan gitu. Nah, aku lihat waduh, banyak ya yang pakai Nike, saya mau juga Nah, itu adalah marketing 4.0. Kedekatan sehingga menjadi kelompok. Gitu. Udah level berat nih. Nah, gitu. Jadi apakah UKM nggak bisa? Bisa. Cuman UKM itu span of control-nya, scope-nya itu nggak perlu nasional. Apalagi jangan terlalu muluk lah mau ekspor, entar aja. Lokal-lokalan aja dulu gitu. Jadi apa bisa gede apa ya kalau lokalan? Loh, memangnya McDonald itu tadinya bukan UKM. McDonald itu UKM loh tadinya.
Mereka nggak nyediain tempat duduk, nggak nyediain apa-apa. Mereka cuma take away. Iya. Ya, kalau di Amerika kan polisi-polisi masih beli burger, dibawa ke mobil, dimakan kan? Iya. Di kantong coklat gitu. Nah, Betul. itu menunjukkan dari awal bisnisnya McD itu kayak gitu. Take away. Gitu. Nah, kalau take away kan bisnisnya UKM ya take away juga toh. Iya. Ya, beli gorengan, beli apa, itu kan take away juga. Oh iya. Ayam sabana. Ayam sabana take away. Jadi itu. Jadi yang penting harus menyadari bahwa wilayah lokal kita itu harus kita kuasai. Oke. Pak, kalau iPhone, orang pakai iPhone sekarang banyak banget anak-anak Citayam, anak-anak Depok, anak-anak Bojonggede yang pada nongkrong di dekat stasiun Sudirman dan Duku Atas, ya kan? Bonge, Roy, JJ dan teman-temannya itu, mereka tuh pada bangga kalau dirinya itu pakai iPhone, Pak Bi. Katanya iPhone tuh berkelas. iPhone tuh kalau pakai IG story nggak patah-patah. Bahkan sampai mereka nih kubu-kubu Citayam City itu mereka akan video ke kaca di Mall Pondok Indah Mall, dia akan bilang, HP gue iPhone, HP lu bukan ya, nggak usah berteman sama gue ya. Itu artinya keberhasilan iPhone menggunakan strategi yang mana, Pak Bi? 3.0. Oke. Itu. Jadi si Citayam ini menyatukan jati diri mereka dengan iPhone. Oh, jati diri 3.0, 3.0 jati diri ya. Lebih ke situ ya. Oke. Itu versi saya ya. Versi saya. Ada versi lain lagi yang bagian daripada better place ya, buat dunia yang lebih baik. Nah, mungkin anak-anak Citayam itu beranggapan bahwa dunia kehidupan gua itu lebih baik kalau saya gabung sama iPhone gitu. Oh, oke. Simpel kan? Simpel. Ya. Oke. Baik. Nah. Jadi udah nggak bahas megapiksel lagi, Pak Bi ya. Udah nggak bahas megapiksel, nggak bahas RAM, nggak bahas fitur, kecanggihan. Itu kan 1.0 ya. Kalau di 1.0, betul. Oh, oke. Siap. Jadi udah langsung. Nah, apakah UKM nggak bisa sampai situ? Bisa. Saya kalau ke Jogja harus mampir ke Gudeg Yujum. Gitu. Karena apa? Gudeg Yujum itu udah menyatu sama saya. Saya merelakan diri saya dicap sebagai follower Gudeg Yujum gitu. Kalau ke Malang, saya ke rawan rampal. Gitu. Jadi itu sebetulnya co-creation, bukan co-create produknya ya, kayak es krim toppingnya coklat, toppingnya apa, bukan itu. Itu masih 1.0. Tapi kalau co-creation yang 3.0 ini adalah bahwa saya merelakan diri saya digabung sama merek-merek tadi gitu. Gitu. Jadi kayak inilah, kayak Derry kasih solusi kan gitu kan. Derry merelakan dirinya untuk digabung sama kasih solusi. Nah, ketika Derry ikut workshop bisa bikin brand, itu Derry merelakan dirinya yang tadinya kasih solusi, digabung lagi, di co-create dengan bisa bikin brand. Oh, itu poinnya. Ya. Jadi orang itu buy product to join a brand. Buy product. Oke, siap. Jadi anak-anak Citayam itu membeli handphone merek iPhone karena mau join iPhone gitu. Dapat. Oke. Ya. Jadi brand itu intinya itu. Jadi kalau udah sampai ke titik itu, wah, Anda tinggal kipas itu. Susah itu, Pak. Gimana tuh caranya tuh Pak bikin dari 1.0 pada hijrah ke 4.0 gitu kan, butuh stimulus yang kuat, Pak. Dari namanya aja mungkin mereka nggak menarik perhatian atau call to action atau nggak ada value atau nilainya, Pak Bi. Itu yang berat tuh, Pak Bi. Ya, nah itu kita tidak bisa lepas dari eranya ya. Jadi kita jujur aja deh, teman-teman ini apalagi UKM ya,
korporat aja masih banyak yang menggunakan marketing 1.0. Ya, masih pakai 4P itu banyak. Apa salah Pak Bi? Enggak salah gitu. Cuma eranya nggak tepat gitu loh. Iya, betul. Era sekarang itu kalau Anda menawarkan produk itu bukan call to action, bukan daya tarik yang sangat digandrungi anak sekarang. Oke. Anak Citayam itu kalau sudah dia mutusin pakai iPhone gitu ya, ditawarin yang lain, wah mas, meskipun lebih bagus, meskipun lebih murah, nggak bakal ditengok. Kenapa sampai nempel banget ya iPhone ya Pak ya, ke mereka ya? Itu eranya memang begitu. Okay. Nah, sekarang itu eranya apa sih? Eranya di mana kita ini sudah tidak jualan produk lagi ya, tapi jualan engagement, kedekatan. Ya. Oke. Jualan kedekatan. Nah, kita mengganti produk dengan engagement. Kemudian harga yang tadinya itu rupiah untuk membayar produk, itu sudah berganti dengan excitement. Oke. Jadi sepanjang produk ini membuat saya bergairah, berapapun saya bayar. Nah, itu mengganti price. Ini eranya juga kayak gitu loh, Mas. Iya. Coba sekarang kalau Citayam itu untuk beli iPhone, dia nabung berapa tahun kan? Iya. Nah, ya kan? Ya itu. Nah, kemudian pengganti dari distribusi kalau di dalam 1.0 pindah ke 4.0 itu adalah everywhere. Jadi produk Anda harus ditemukan di mana-mana. Ya, jangan hanya beranggapan bahwa konsumen hanya bisa ketemu produk saya di dalam toko. Harus lewat pintu toko. Itu harus dirombak ya. Jadi konsumen bisa ketemu produk Anda di IG, di sosmed, bisa juga ketemu produk Anda di marketplace, bisa ketemu produk Anda di offline juga ya, misalnya ada di supermarket juga gitu ya. Jadi harus ditemukan di mana-mana. Ya kayak Derry gitu loh. Ya, IG Derry, podcast Derry, terus YouTube Derry. You make yourself available dimanapun. Itu adalah 4.0. Gitu. Jadi kalau Anda hanya ditemukan di hanya di tempat eksklusif, itu sudah lewat gitu. Nah, ini yang terjadi di depan mata nih. Contohnya kayak Bakmi GM. Bakmi GM itu si founder itu maunya tempat gua harus eksklusif. Orang datang ke tempat saya itu buat saya menjadi bangga. Gitu. Tapi anak-anaknya balik dari Amerika nggak bisa, zamannya udah lewat. Dad gitu, kita harus ganti nih. Gitu, dia bilang ke daddy-nya, kita harus franchise sekarang. Kita harus ada di mana-mana gitu. Karena apa? Eranya. Jadi sekarang saya bisa beli Bakmi GM di airport, di Soekarno-Hatta 3 kan gitu kan, Terminal 3 ada. Saya di arcade ada, di mana-mana ada. Tadinya saya harus ke Gajah Mada untuk makan mie Gajah Mada. Gitu. Jadi memang anak-anak yang pulang dari Amerika ini mereka memahami nih eranya sudah ganti. Ini bukan masalah pilihan, ini masalah keterpaksaan. Mau nggak mau ya Pak Bi ya? Mau nggak mau gitu. Nah, yang terakhir, yang namanya promosi itu harus digantikan dengan evangelis. Apa sih evangelis itu? Evangelis itu adalah orang-orang atau pengguna yang dia suka dan dengan sukarela menyebarkan kelebihan produk kita. Nah, Citayam itu kan para evangelis itu. Ngapain coba dia di depan kaca PI Mall terus dia bilang, gue pakai iPhone. Kalau lu nggak pakai, lu bukan temen gue. Itu kan artinya dia evangelis kan. Parah, itu parah banget. Jadi udah nggak butuh endorse, brand ambassador, nggak butuh
nggak butuh KOL atau key opinion leader gitu kan. Nah itu stimulusnya gimana Pak Bi? Gimana caranya produk kita nih atau merek kita nih sampai di level itu? Apa yang harus kita lakukan buat para UMKM atau pengusaha gitu Pak Bi? Itu yang PR bersama nih buat para UMKM. Iya, jadi problem sekarang ya, problem para pengusaha ini nggak cuma UKM ya teman-teman. Ini saya mengajak, tapi kalau belum siap nggak apa-apa. Oke. Yaitu beralihlah ke 4.0. Kenapa? Karena eranya sudah di situ. Bukannya itu pilihan, bukan. Itu Anda keterpaksaan. Oke. Harus create engagement, ya. Kemudian pelanggan membeli karena brand mengenal mereka secara pribadi. Artinya gini, saya dengan sukarela membeli produk dari Derry karena saya kenal Derry dan Derry kenal saya. Nah itu. Itulah sebabnya kenapa kalau saya posting terus ada komen, saya pasti jawab komen itu. Karena kewajiban nomor 1 adalah kita saling mengenal, itu engagement. Oke. Kalau kenal cuma satu arah, wah itu so artis lo gitu. Iya betul. Iya. Ini ngomong-ngomong, video saya masih kelihatan nggak? Visual. Aman ya. Pak Bi. Karena di saya bilang tuh. Di saya gelap. Hah? Aman. Aman ya? Itu pada bilang daging nih mantap. Masya Allah ilmunya ini beralih ke mantap. Masya Allah materinya ilmu semua top. Wah Pak. Hanya itu. Ini cuma being relevan aja. Oke. Nah, yang kedua tadi saya ingatkan bahwa teman-teman itu jangan diskon-diskon lagi. Itu tidak bikin orang itu bergairah ya. Yang bikin horny orang-orang itu bukan harganya murah gitu. Okay. Tapi kepuasan yang dia dapat sesuai dengan apa yang dia bayar. Udah di level itu ya. Levelnya udah situ. Jadi membuat orang bergairah tuh macam-macam ya. Ada yang restonya atau kafenya dibikin Instagramable gitu ya. Yeah, okay. Itu termasuk gairah. Itu termasuk saya di kafe itu walaupun kopinya harganya 2 kali lipat dari Starbucks, saya milik situ. Karena apa? Gue bebas mau selfie, foto-foto, upload di situ. Apalagi wifi-nya unlimited, gitu kan. Jadi, nah itu adalah pengganti dari harga. Kemudian yang terakhir ya tadi, jadi kumpulkan para evangelis, para pengunjung yang bersedia untuk mengupload, mempromosikan kayak gitu. Itu penting gitu ya. Oke. Dapat nih. Nah, ini suara siapa nih ayah tadi? Anak saya di luar biasa. Oh gitu. Dan ini menariknya gini Pak Bi, maksudnya kenapa Pak Bi mengajak yuk pada pindah yuk dari 1.0 ke 4.0 karena memang eranya udah seperti itu. Kalau saya ingat, koreksi kalau saya salah. Pak Bi di tahun berapa Kopiko Pak Bi bangun Kopiko 90 ya? 86 ya. Di tahun 86 aja Pak Bi pakainya udah 2.0 teman-teman. Kalau koreksi kalau saya salah ya. Kan biasanya kalau Kopiko itu bunyinya misalkan Pak Bi bilangnya adalah permen kopi ini dari biji kopi pilihan, kualitas kopi nomor 1 misalnya. Itu kan 1.0. Tapi Pak Bi pakai behavior atau perilaku atau habit customer yang dimana kopi sama ngopi aja beda. Karena kalau kopi adalah produknya, gantinya ngopi, perilaku orang yang biasa ngopi, akhirnya dia bingung di bis, ngantuk, tapi nggak mungkin dia bawa cangkir kemana-mana, Starbucks belum ada apa segala macam, akhirnya ada solusi bahwa ada nih gantinya ngopi, aktivitas ngopi kan, itu di kantong. Dahsyat. Bener nggak Pak Bi? Dari tahun 86 Pak Bi udah pakai 2.0 berarti kan? Betul. Sama tapi itu karena eranya juga sudah beralih. Oke. Era pemasarannya sudah beralih. Kalau Anda menawarkan
ini permen yang rasanya begini, yang terbuat dari bahan pilihan, itu eranya sudah berganti ke hybrid, ya nggak akan ditengok orang. Orang nggak horny lagi. Gitu. Iya, sama kayak Likna juga Pak Bi ya. Kalau Pak Bi bilangnya Iya. mungkin Pak Bi cerdasnya Pak Bi itu bikin Likna tahun berapa Pak Bi? Itu tahun 81. Tahun 81, bayangin. Di tahun 81, saya kalau bikin brand, bikin merek Likna, Ligna, teman-teman browsing deh. Itu apa kayak kasur apa sofa ada juga Pak Bi ya? Kasur ya? Ya, justru sofa. Sofa ya, nah. Jadi sebetulnya Ligna itu membuat semua peralatan rumah tangga ya. Perabotan rumah tangga itu dia buat. Nah. Cuman saya tanya, ini yang jadi kontribusi paling tinggi itu barang apa sih? Mereka bilangnya sofa gitu. Oke. Terus itu masuk akal banget. Karena apa? Orang itu beli tempat tidur, dia jual tempat tidur juga. Tempat tidur, kemudian lemari, meja rias, meja makan, itu biasanya sekali seumur hidup. Ya. Ya. Pada waktu nikah, nah baru boleh dikasih tempat tidur baru dan segala macam. Yeah. Tapi kalau sofa, itu bisa setiap tahun ganti. Kenapa? Karena setiap lebaran ada tamu, sofanya udah jelek, dia ganti yang baru. Oke. Tapi tempat tidurnya tetap kan gitu. Jadi makanya kemudian kalau sudah duduk, itu di sofa, lupa berdiri. Nah, kalau yang dijadikan unggulannya itu tempat tidur, ya pasti ngomongnya kalau sudah tidur lupa berdiri. Oh, lupa bangun, lebih bahaya lagi tuh lupa bangun. Nah, ini saya melihat bahwa kecerdasan Pak Abi ini, Masya Allah ya, semua karena Allah ya. Maksudnya Pak Abi itu bikin Ligna tahun 81. Mungkin kalau di tahun 81 harusnya pakai 1.0 misalkan, itu bunyinya mungkin sofa ini terbuat dari bahan selembut ini, atau bahannya bahan pilihan, keempukannya seperti ini. Tapi Pak Abi udah nggak bahas produk guys tahun 81. Bayangin tuh, cerdas banget. Maksudnya tahun 81 orang taunya ini busa nomor 1 terbaik dari Jepang, impor quality. Tapi Pak Abi bahasnya konsumen. Kalau sudah duduk lupa berdiri, come on man, itu kepikiran aja loh Pak Abi. Masya Allah, 81. Nah kita eranya dari 2022 masih sibuk main di 1.0. Kemana aja? Iya, makanya saya sibuk menyebarkan virus brand itu. Ya, karena kita ini hidup dalam berbagai era. Saya bersyukur sekali bahwa saya hidup di era 1.0, di era 2.0, 3.0, dan 4.0. Saya berharap tahun depan atau mungkin 5 tahun lagi saya masih menyaksikan kita masuk ke marketing 5.0. Wah, di mana ada blockchain di situ, kemudian ada Bitcoin gitu ya. Sabar Pak Bi, 4 dulu ya Pak Bi, tenang. Ini pala udah pusing nih. Saya kasih solusi aja. Saya lagi nice try mencoba ke 2.0 banget, dari 1.0 ke 2.0. Aduh, tenang. Jangan panik, tenang aja. Iya. Nah, yang penting kita harus memahami pasar ya. Yeah. Pasar. Jadi kalau produk Anda itu produk umum ya, artinya yang dikonsumsi hari-hari, itu Anda harus sadar bahwa yang namanya pasar itu usia 15, 25, 35, itu pasar. Okay. Jadi di luar itu menurut surveinya itu sudah kecil. Jumlahnya itu kecil. Nah, di 15, 25, 35 ini, sekarang, kalau dulu, 30 tahun yang lalu saya ada di situ. Iya. Ada di situ. Nah, sekarang ini, eranya sudah berubah, gitu. Yang di situ udah ada yang namanya Derry, ada yang namanya Dion, ada yang namanya Sati, gitu. Sudah era anak saya, gitu. Jadi yang namanya pasar itu sudah berganti orang. Ya. Usianya tetap sama, tapi orangnya sudah berubah beserta kelakuannya, karakternya, dan segala macam. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita orangnya pasar sudah berubah, kita masih asik dengan gaya baby boomer sama generasi X.
Yang bilangnya empe-empe ini asli ikan tenggiri. Oh, motor ini motor tercepat di dunia. Maksudnya gimana ya Pak Bi? Itu salah nggak kalau kita, maksudnya kalau menurut saya adalah kayaknya udah nggak zaman ya 1.0 ya. Maksudnya terlalu subjektif tinggi. Zaman sekarang ngelihat bahwa ini restoran terpadang terenak, terlengkap. Itu kan produk semua ya Pak Bi ya. Kenapa udah nggak works ya? Iya, kalah sama saya restoran pempek di pinggir Sungai Musi. Oke. Nggak ada urusan sama Tenggiri, nggak ada urusan sama asli, nggak ada urusan. Coba Pak Bi waktu itu pernah bikin Aise Daikin juga kan? Ya betul. Slogannya Pak Bi, coba kita tes ya teman-teman ya. Ini coba saya, bedanya saya murid sama guru nih. Kalau saya bikin Aise Daikin, aduh malu nih. mungkin akan bunyinya gini. AC ini dinginnya gimana ya? Dinginnya nomor 1 se-Indonesia. Kalau 1.0 kan begitu ya. Paling dingin. Paling dingin. Coba Pak Bi waktu bikin AC Daikin gimana? Nah, saya bikin paradoks. Paradoks itu kebalikannya. Oke. Ya, dingin itu kan AC itu bukan dingin sih, sebenarnya sejuk ya. Yeah. Sejuk itu paradoksnya, lawan katanya adalah hangat. Oke. Kalau AC-nya, kalau Anda sudah pasang AC, terus kamar itu masih hangat, Anda pasti berpikir nih AC-nya nggak jalan nih. Iya, freonnya kurang nih. Ya kayak gitu ya. Iya. Nah, itu 1.0 banget. Gitu. Oke. Nah, ini saya balik nih. Saya bikin positioningnya kalau setelah pakai AC Daikin, suasana di rumah justru semakin hangat. Ngeri. Sejuk ketemu hangat. Kok bisa-bisanya iklan-iklan AC slogannya ngomongin kehangatan romantisnya suami istri. Gimana ya punya pemikiran kayak Pak Abi gini loh. Maksudnya behavior ya. Dahsyat. Iya, larinya ke situ. Akhirnya ke perilaku ya. Perilaku. Jadi biasanya kalau dingin-dingin kan enaknya pelukan ya. Yeah. Nah, gitu. Itu kita pakai. Udah pasang AC, di luar hujan, wah udah mendingan pelukan kan gitu. Nah, pelukan itu suasananya jadi hangat. Sehingga orang itu menjadi menjadi terregistrasi, tertanam di benaknya. Gitu. Iklan itu sangat kreatif. Saya sendiri mengakui sangat kreatif. Buktinya apa? Saya cuma pasang sekali di Kompas. Oke. Tahun 81. Udah gitu, stop Pak Pi, jangan campaign lagi. Kenapa? Kita kehabisan barang. Waduh. Masya Allah, Allahumma barik. Jadi, saran buat teman-teman yang bergerak di bidang kreatif ya, jangan terlalu kreatif. Kenapa? Begitu terlalu kreatif, barang habis, campaign-nya di stop, kita nggak dapat duit. Oke. Jadi nggak bisa. Kreatif boleh, tapi ya nggak usah terlalu lah. Gitu. Karena mereka brand-brand pakai jasa agensinya Pak Bi, ternyata agensinya Pak Bi berhasil bikin behavior naik, demand tinggi apa segala macam, sehingga mereka nggak pakai jasa Pak Bi lagi. Makanya Pak Bi stuck di situ, bukan stuck, maksudnya udah nggak diorder lagi sama mereka gara-gara terlalu kreatif. Wah. Ya, contohnya tahun berapa ya? Tahun 92 apa? 93 itu. Nah, itu saya waktu itu megang brandingnya Sanaflu. Oh, Sanaflu, oke. Sanaflu untuk yang itu apa namanya? Flu boleh, kerja jalan terus kan itu. Ya, oke. Nah, terus dalam setahun tahun 92 itu kemudian kita dapat penghargaan top of mind brand gitu. Jadi mengalahkan produk-produk dari Unilever. Rinso kalah, kemudian ini kalah, semua kalah.
Sampai teman-teman saya di Unilever itu penasaran gitu. Sama saya penasaran, kok bisa begitu gitu. Nah, apa yang terjadi? Klien saya bilang, Pak, kita terima kasih banget nih, kita sudah dapat top of mind, jadi saya pikir tugasnya Papi udah selesai, nggak perlu diperpanjang, saya akan pakai agensi lain yang lebih murah, karena fee-nya Papi itu mahal gitu. Ya, dan akhirnya ya hanya 1 tahun aja kontrak selesai, padahal harusnya 5 tahun ya. Kontrak selesai, ya udah mereka ganti agensi dan terbukti tahun kedua aja boro-boro dapet top of mind, kelihatan aja enggak gitu. Iya betul, aduh ngaruh. Papi ini banyak yang ini nih, kayaknya pada nafsu, pada mau ikutan workshop Pak Abi nih. Tadi saya baca artinya. Iya, artinya pengalaman saya udah ikut beberapa kali workshop Pak Abi dan ternyata saya copy paste teman-teman. Nah, dulu saya nggak tahu gimana cara ngebangun brand, merek itu jadi brand. Tapi ternyata begitu saya awal kenal, tahu Pak Abi, workshop ikutin Pak Abi, segala macam, akhirnya saya jadi tahu nih teman-teman semua bahwa sebetulnya ya bukan mudah ya. Kalau mudah kayaknya gaya amat sih Der gitu, enggak. Tapi sebenarnya insya Allah bisa jadi lebih mudah, nggak nyampe setahun tuh kasih solusi. Kalau kita tahu caranya dan polanya, dan teman-teman lihat deh, contek deh. Kalau teman-teman mau ikutan workshop Pak Abi itu bisa banget ya Pak Abi. Nanti kita bahas Pak Abi ya. Karena tadi iya. Tuh saya bantu taruh di bio saya teman-teman. Buka aja link di bio saya, klik aja workshop Pak Abi. Sama-sama deh kita ketemu di sana teman-teman. Saya juga pengen ikutan lagi gitu. Maksudnya teman-teman coba deh buktiin sendiri. Saya pun juga udah membuktikan bahwa ternyata produknya ada gitu, mereknya ada, namanya Kasih Solusi, dan itu semua jujur teman-teman. Saya ikutin beliau dan saya ikutin waktu di Kempinski juga. Ternyata banyak insight-insight yang mungkin kita sementara ini apa ya, kok buang waktu bertahun-tahun, kenapa saya nggak kenal sama Pak Abi dari dulu gitu, kenapa mikir-mikir. Jujur ikutan Pak Abi kemarin cuma sekian harganya gitu, ketimbang saya buka baby shop. Tanya di istri saya, kalau ingetin itu suka sedih gitu, ratusan juta Pak Abi habis. Itu kan bukti konkret kenapa saya nggak ikutan dulu Pak Abi, baru menghemat budget sekian. Taichan dulu saya bangun puluhan juta. Ya tadi toko bayi di Tamrin City ratusan juta, dan itu ya qadarullah ya, habis gitu aja. Nah, ternyata kalau yang kemarin saya ikutin itu ya Allah, online, saya ikutan online guys. Dan itu aduh, nantilah kita bahas ya. Itulah Masya Allahnya Pak Abi gitu. Nah, ini Dery udah jadi evangelis saya nih. Ketahuan. Iya betul. Klik link di bio-nya saya teman-teman. Coba deh dicek di akun saya ini. Langsung aja cek di paling atas, saya bantu teman-teman untuk masuk ke landing page Pak Abi itu deh teman-teman. Oke, yuk kita buka tanya jawab Pak Abi ya. Dia ada bilang contoh-contoh 4.0 Pak Abi. Oke. Coba, ada yang minta dicontohin beberapa teknik-teknik 4.0 lagi, karena mereka udah pada mau hijrah dari, tuh ada nanya lagi berapa biaya workshopnya Pak Abi. Cek aja deh. Sabar. Cek aja teman-teman di link di bio saya mudahin tuh, saya taruh di situ tuh. Ada paling atas, begitu diklik, paling atas ada workshop Pak Abi gitu, saya tulis tuh. Karena saya pengen ngundang Pak Abi di sini juga nggak pengen saya doang merasakan manfaatnya gitu ya teman-teman, karena Pak Abi udah 50 tahunan lebih ngebangun atau branding, praktisi bahkan, bukan sekedar master atau anak kemarin sore, tapi Pak Abi udah praktisi gitu loh. Nah, tuh cek aja di situ. Pak Abi, ini ada yang kita buka tanya jawab Pak Abi, ada yang nanya contoh-contoh 4.0. Pada mau hijrah ke 4.0, tadi ada yang bilang produknya besi baja, ada yang bilang kue, jualan kue 4.0-nya gimana. Terus juga apa lagi tadi itu ya? Pada Pak Abi out of the box, kata mind blowing. Ajib. Pak Abi nggak ada obat memang, kata Rambo Wardana. Oke, coba Pak Abi gimana Pak Abi 4.0 lebih detail Pak Abi. Pada mau hijrah semuanya nih. Nah, 4.0 itu bukan sebuah strategi ya. Tapi itu sebuah era. Jadi kita sekarang tanpa kita sadar, kita itu hidup di era 4.0. Ya. Contohnya sekarang. Kalau Anda teliti, maka pembeli kita itu semuanya sudah pakai handphone. Ya. Dan pakai handphone itu nggak cuma sejam ditaruh. Ya. Itu sepanjang waktu handphone nggak lepas dari tangan. Ya.
Artinya 24 jam Anda itu terkoneksi dengan layar 5 inci. Oke. Betul. Nah, itu adalah karakter dari pembeli kita. Ya. Jadi mereka hidup di layar 5 inci. Ini yang kita suka nggak sadar nih. Dia pikir, wah orang sempat mampir ke toko kita gitu. Enggak, mereka mampirnya ke toko Anda lewat 5 inci. Itu yang kita sering nggak sadar. Oke. Ya, itu ya. dulu. Jadi konsumen kita itu mampir ke toko kita lewat 5 inci. Lewat layar handphone. Itu dulu harus kita sepakati. Gitu. Ya, oke. Nah, begitu mampir nih, lihat, wah, apa nih, kasih solusi. Namanya Deriansa. Terus apa yang dilakukan oleh konsumen kita? Ya googling. Oke. Dia cari tahu, ini Deriansa nih siapa sih? Ya, ini kol-kolannya mantep banget nih. Ini kasih solusi ini apa sih? Dia review dulu, kita tuh diselidiki dulu sama dia. Nah, ini adalah ciri khas pertama dari konsumen kita. Mereka melakukan investigasi. Dari begitu live sama Pak B, mereka langsung googling loh. Sebelum nanya, sebelum apa, googling dulu. Ini Pak B ini siapa sih? Ya, udah tua, sotoy banget. Nggak ada yang berani. Dipromot terus sama Derry ini. Wah, orang pengen tahu kan. Akhirnya googling Subiakto. Wah, gitu kan. Wah, begitu ketemu, wah ini bikin produk. Wah, ada Indomie, ada Kopiko. Wah, ini pengalamannya pasti banyak nih. Ya, pengalaman banyak. Ini pasti ilmunya lumayan lah. Yuk kita dengerin. Dia hakimi dulu. Oke, berarti Pak B ini orang yang punya pengalaman. Oke. Gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi konsumen kita itu sudah tukang review, dia tukang hakimin gitu. Kalau bahasa kerennya review rating lah gitu ya. Oke. Ya. Nah sudah gitu, dia nggak berhenti sampai di situ, Der. Oke. Dia ajak teman-teman nih, dia WA. Kita dengerin live-nya Pak B sama Derry tuh. Ini daging, recommendation. Oke. Nah, itu adalah ekosistem yang ada di pasar kita zaman sekarang. Itu yang kita harus sadari. Ini ekosistem 4.0 nih teman-teman. Di mana dikuasai oleh kaum milenial. Gitu. Ini rakyat Indonesia ada 270 juta, yang 160 juta sudah masuk internet. Sudah hidup di layar 5 inci. Oke. Yang offline masih gede, Pak. Masih gede. Masih 110 juta, kan. Nah, 110 juta itu masih bisa, karena dia nggak percaya internet atau nggak bermain internet, maka masih bisa didekati dengan cara offline, gitu. Nah, itu juga nggak kecil, Der. 110 juta itu nggak kecil. Itu sama dengan 20 kalinya Singapura. Berapa kalinya Malaysia, berapa kalinya Filipina. Jadi pasar offline kita tuh masih gede. Oke. Tanah Abang misalnya gitu. Jadi, nah ini ada dua hal nih. Jadi bisa nggak Pak Bi kita tetap di marketing 1.0? Bisa, selama Anda konsumen Anda itu offline. Kalau sudah online ya mau nggak mau harus moving to 4.0. Ring. Siap, insya Allah. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Takutnya ini live-nya tiba-tiba mati. Live kalau udah sejam gitu, pas tiba-tiba mati nggak sih, Pak Bi? Soalnya takutnya nggak ke-save. Enggak sih, kalau apa namanya, IG bisa sampai 2 jam kok. Masa iya? Iya, udah lebih dari 1 jam. Saya pernah tiba-tiba mati. Oke, yuk buat teman-teman, mungkin silakan ada mau bertanya lagi. Berarti kita dituntut excellence secara kualitas produk buat mereka tertarik. Apa gimana tuh, Pak Bi? Ada nanya begitu? Ya, jadi produk kita tidak harus bagus. Ya. Yang penting produk kita direkomendasi. Oke. Ya, oleh orang
yang dia kenal dan kenal dia. Caranya? Yaitu, jadi konsumen kita itu belief-nya nih ya, dia bilang, I will follow the recommendation from the person I know in person. Saya mengikuti rekomendasi dari orang yang saya kenal dan mengenal saya. Gitu. Jadi kalau di endorse sama artis yang nggak kenal kita, alah, kenal aja kagak, ngapain gue turutin? Nah, itu dia. Oh iya. Oke. Gitu. Oke. Ini menarik, ada nanya Pak Bi kan waktu itu ngebangun Indomie, bilang, kenapa Indomie seleraku Pak Bi, bukan seleramu? Karena kan dari pengusaha harusnya kan buat, nah gitu, buat kamu gitu istilahnya. Kenapa tuh Pak Bi? Kan Pak Bi yang buat nih. Ya, karena yang baca kan konsumennya. Oh iya. Ya. Seleraku. Jadi, nah tadi lucu tuh saya, dia nanya, oh berarti brand itu promise ya yang gitu. Saya bilang, iya, brand itu promise. Bahwa kalau Indomie mengatakan Indomie seleraku, ya, itu pasti cocok dengan selera Anda. Oh. Makanya bumbunya rasa-rasa Indonesia. Oke. Jadi kalau Kopiko bilang bahwa Kopiko ganti yang kopi, itu dia menjanjikan bahwa Kopiko memang bisa gantiin kopi gitu. Oh ya. Oke. Ya. Kita menuju. Ya itu artinya apa? Sinyalnya sepertinya artinya gitu ya. Jadi contohnya kasih solusi. Cek. Aman. Halo? Tadi hilang, Pak Bi. Oke, aman. Aman. Oke. Contohnya kita kasih solusi. Itu sebuah janji. Ya. Kalau Anda brandingnya kita kasih solusi, ternyata nggak bisa ngasih solusi, selesai. Waduh, berat ya. Berat. Oke. Menarik. Coba kita lihat lagi. Pak Bi ada minta contohin, Pak Bi langsung straight to the point nih. Katanya kalau kue gimana, kalau produk jasa gimana, kalau 4.0 vendor tuh gimana tuh Pak Bi kalau 4.0. 4.0 kan jadi siapa ya Pak Bi ya? Ketika kita beli itu jadi siapa, betul ya Pak Bi ya? Ya, jadi kalau saya membeli produk Anda, saya diterima di masyarakat macam mana? Oh, komunal. Kelompok ya. Tribes ya. Jadi saya pakai, contoh nih, saya mau iPhone gara-gara anak-anak Citayam di Sudirman pada nenteng iPhone. Itu 4.0. 4.0. Oh ya, oke. Diterima di masyarakat mana, itu ngeri banget tuh. Evangelis ya, itu ngeri sih, susah sih itu pencapaian itu. Aduh, ada nggak kira-kira Pak Bi brand atau merek-merek yang sekarang yang sekiranya Pak Bi contohkan kayaknya ini udah layak nih pindah dari 1.0 ke 4.0. Contoh aja Pak Bi misalnya. Menurut Pak Bi aja, kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Ada nggak Pak Bi? Ya kalau untuk produk UKM sih hampir semuanya bisa pindah. Gitu. Okay. Sangat bisa pindah. Gitu. Cuman mereka kan nggak tahu caranya itu aja. Iya. Itu. Kalau tahu caranya mau mudah aja pindah itu. Iya betul. Tapi Der, ini saya bukan funneling supaya jadi klien saya loh ya. Karena saya sudah tua, saya pengennya happy-happy aja gitu. Yeah. Jangan saya dikasih kerjaan, Pak Bi bikinin saya brand, waduh. Makanya saya bikin workshop supaya kalian bisa bikin sendiri. Gitu. Nah, boleh buat teman-teman. Coba nih, ini udah pas sejaman, pas banget. Ada nanya juga tadi kira-kira workshopnya hari apa, berapa lama, berapa harganya, dan lainnya, dapat rekaman apa enggak. Nah, coba buat teman-teman di sini, ini ada 746 orang, hampir 800 Pak Bi. Itu insya Allah mereka pengen banget seperti apa yang saya rasakan, insya Allah tadi ya. Karena jujur teman-teman, saya ngundang guru saya ini karena saya nggak mau egois. Karena waktu itu saya berdarah-darah, habis keluaran macam-macam uang ini itu gitu kan, dan
pesangon macam-macam malah saya kumpulin. Taunya ya qadarullah sih ya, tapi ikhtiarnya nggak jadi apa-apa karena menurut saya pikir dengan buka usaha tinggal tawakal aja Pak Bi. Maksudnya nggak perlu pakai ikhtiar yang tepat. Ternyata cara saya salah. Nah, itu makanya saya pengen berbagi sama teman-teman semua karena saya pun juga jadi saksi bahwa saya ikut workshop Pak Bi berkali-kali dan bertema-tema banyak banget gitu. Ada di Telegramnya juga. Nah, buat teman-teman coba silakan klik link yang ada di bio saya, lihat yang paling atas ada tulisannya workshop Pak Bi. Pak Bi bisa bocorin nggak kira-kira nanti di workshop, tanggal 20 ya Pak Bi kalau nggak salah ya? Iya, 21. Waduh, tanggal 17 sekarang. Berarti 3 hari lagi dong. Masih bisa nggak Pak Bi kesempatan? Masih bisa, karena online kan tempatnya luas ya. Saya pun dulu sebelum bikin kasih solusi, saya ikut Pak Bi yang online. Karena waktu itu PPKM ya Pak Bi ya. Bisa bikin brand online. Saya belajar waktu itu branding, marketing, selling. Saya belajar waktu itu gimana caranya 1.0, 2.0, bikin merek, bikin tagline, gitu kan. Dari tagline itu semuanya tuh saya dapat dari Pak Bi. Yang saya jadikan yang sekarang teman-teman kalau tahu namanya mereknya adalah kasih solusi. Nah, ada bocoran nggak Pak Bi untuk di workshop ntar tanggal 20, 3 hari lagi kita mulai secara online Pak Bi? Ini mumpung masih bisa dibuka pendaftaran itu Pak Bi. Bocorin Pak Bi. Iya betul. Jadi workshop branding, marketing, selling itu ibaratnya kita membaca peta ya. Kalau kita mau perang, kita harus tahu petanya di mana. Kita asik di marketing 1.0, sementara konsumennya sudah di 4.0, dan pesaing kita sudah di 3.0. Mate kita. Waduh. Ya kan? Kita harus tahu tuh posisi perangnya itu gimana, harus tahu. Ini yang saya kupas tuntas di workshop tanggal 20-21 itu. Wow. 2 hari. Ya. Jadi workshopnya dari jam 7 sore sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. 3 jam. Enak banget. Waktu itu saya ikut bisa bikin brand online-nya Pak Abi dulu masih yang 2 jam tuh satu hari itu. Ya, betul. Ya, 3 jam. Kenapa? Karena kita kasih kesempatan pertanyaan lebih luas gitu. Wah, ayo buat teman-teman tadi yang masih berpikir tadi kan ada yang bilang katanya kue, gimana caranya membangunnya, bisnis interior. Coba tulis di kolom komen, teman-teman. Biar Pak Bi tahu sebelum daftar. Saya tahu mungkin teman-teman buru-buru daftar ya workshopnya Pak Bi. Saya mudahkan, saya taruh di bio saya, teman-teman buka aja nanti ada di paling atas workshop Pak Bi. Nah, jangan dulu buru-buru daftar teman-teman. Coba kita pengen tahu dulu kira-kira yang di bawah ini Pak Bi mungkin nanti nggak usah jawab secara detail, tapi kasih kode aja ke saya bahwa yang disebutin sama teman-teman bisnis modelnya apa, produknya apa, mereknya apa ya, produknya lebih tepatnya. Kira-kira mereka yang di bawah ini bisa nanti nggak cocok untuk ngerasain ilmunya Pak Bi yang Pak Bi akan kasih di workshop. Coba Pak Bi, kita lihat ya. Kita lihat ya. Nasi kebuli, bisa Pak Bi? Dibahas juga bisa, nasi kebuli? Bisa. Fashion, tuh. Oh, bisa banget. Bisnis pecel lele, es kopi kekinian Pak Bi? Bisa. Minuman, kopi. Tuh, apakah bisa ditonton offline karena masih studi di luar negeri Pak Bi? Ada rekamannya nggak Pak Bi? Iya, jadi karena ini online, jadi nanti para peserta diundang ke member area untuk bisa melihat video rekamannya itu berulang-ulang, sepuasnya gitu. Saya ada waktu itu rekamannya. Ya, jadi bisa diulang-ulang. Kalau nggak mengerti, diulang-ulang. Kalau masih nggak ngerti, saya bisa di DM, tanya ke saya, gitu ya. Wow. Nanti saya jelasin, gitu ya. Pokoknya sampai bisa. Karena apa? Karena janji saya, brand saya adalah bisa bikin brand. Alhamdulillah sekarang saya... Terbukti Derry bisa bikin brand. Kenapa yang nggak bisa? Ayo guys. Semangat guys, bismillah guys, jangan buru-buru ngelangkah. Yang penting kan kaidahnya kan berilmu dulu sebelum beramal. Jangan sampai kayak saya dulu nyesel, gitu kan. Maksudnya dengan yang harga nggak seberapa gitu kan, alhamdulillah mungkin jangan dipikir-pikir. Percuma misalnya bayangkan Anda teman-teman ya, misalnya punya uang 5 juta, nih bayangkan doang nih. Misalnya 5 juta aja, saya contohnya random lah. Waktu itu saya 5 juta, saya paksain buat bikin franchise. Pernah saya bisnis franchise, Pak Bi, Sate Taichan dulu. Terus gagal karena
ternyata 5 juta yang ini tuh harusnya digunakan dengan waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Nah, atau nggak misalnya bayangkan 5 juta ini teman-teman misalkan dipakai langsung buru-buru ngegas, beli gerobak, beli usaha dagangan apa segala macam. Ternyata ya kotorullah gitu ya, saya gagal juga. Nah, begitu tahu ilmunya dari Pak Abi di workshop, jujur teman-teman, gitu kan, saya bangun pertama kali usaha yang bisa dibilang cukup tricky, cukup hati-hati, cukup deg-degan karena yang saya sasar adalah marketplace, Pak Bi. Maksudnya lewat media. Kenapa saya bangun marketplace terus harus berawalnya bukan tiba-tiba jualan aplikasi, tapi ternyata lewat podcast dulu. Jujur, itu saya nemuin strategi tersebut, saya manut copy paste dari Pak Bi, nggak bisa tiba-tiba produk langsung jualan. Akhirnya saya punya strategi yang dapat dari Pak Bi itu adalah demand creation. Betul Pak Bi ya? Ya, betul. Saya masih ingat tuh. Karena Jadi, marketing adalah create demand. Nah, demandnya saya create lewat podcast. Sekarang, saya call to action lewat podcast, saya bilang bahwa ada aplikasi begini yang bisa membantu. Ternyata salesnya kemarin Masya Allah, Pak Bi. Alhamdulillah. Ya. Tuh loh. Ya. Jadi, Allah. memang zaman now ini ya, kalau zaman dulu, zaman saya, itu beda lah ya. Tapi karena saya harus relevan, mengikuti zaman, jadi yang saya perhatikan, zaman now itu memproduksi konten sama pentingnya dengan memproduksi produk. Jadi kalau Anda salah bikin konten, termasuk bikin tagline, ya Anda sama aja meneglect membiarkan produk Anda itu menjadi tidak menarik, tidak ada call to action gitu. Iya, bener. Kalau pengen bisa bikin tagline kayak Pak Abi, gantinya ngopi. Kalau sudah duduk lupa berdiri, Indomie seleraku, kita kasih solusi. Itu saya dapat ilmu dari Pak Abi loh. Saya jadi buka loh teman-teman. Kita kasih solusi karena slogan atau tagline itu bagian dari ada call to action-nya juga Pak Abi ya, value gitu kan. Betul. Waduh. Betul. Itu works gitu. Dan saya salah satu murid Pak Abi yang memang saya ikutin step by step-nya, saya ulang. Kan ada dikirimin sama Pak Kasim tuh link unlisted-nya Pak Abi, rekamannya ketika waktu kemarin saya BBB online juga kan. Sama teman-teman yang sekarang nih workshop Pak Abi itu online. Saya nontonin terus, saya bolak-balik videonya, saya latihan terus, saya ulang-ulang. Karena kan waktu itu kan nontonnya kapanpun dan dimanapun. Buat rekamannya Pak Abi, saya tonton, akhirnya dapat, barulah saya gas sama teman saya bertiga tuh kan, saya kan Renat sama Halid, Masya Allah sahabat-sahabat saya. Nah itu saya bikin tuh kasih solusi itu dan itu works, Masya Allah gitu. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman atau mungkin Pak Abi gimana? Mau masih jawabin pertanyaan? Cukup? Ya boleh kalau masih ada pertanyaan. Boleh, ada ya, ada Pak Abi, banyak banget. Biar puas. Iya, Masya Allah. Lebih lengkapnya sebetulnya nanti di workshop Pak Abi sih. Ada di link saya, teman-teman. Tuh saya masuk ke website Pak Abi, saya mudahkan teman-teman langsung diklik aja di link di bio saya. Mana ya? Saya coba. Nah, ini nih, teman-teman nih. Ada yang masih nggak bisa lepas dari diskon Pak Abi. Gara-gara mungkin FOMO, gara-gara mungkin produk. Tuh, ada yang nanya, Rambo Wardana, selamat malam Pak Abi, izin bertanya untuk Ghost Kitchen agar bisa lepas dari diskon gimana Pak? Okay. Gimana Pak Abi? Ya, jawabannya cuma satu, karena kan kalau bisnis itu tergantung pada dua ya, harga sama produk, gitu kan. Kalau produknya bagus, ya harganya harusnya naik kan gitu. Nah, kenapa Anda mengandalkan diskon? Karena yang Anda jual itu sama, generik, sama seperti orang lain. Kalau Anda bisa membuat produk Anda itu beda, mungkin secara fisik sama, ya. Tapi di benak konsumen itu di persepsi beda, itu harga nggak jadi masalah. Ya, jadi contohnya misalnya kembali ke Kopiko ya, Kopiko itu kan permen gitu ya, tapi dipersepsi sebagai kopi gitu. Waduh. Jadi kalau dipersepsi itu beda, maka dia harga nggak jadi masalah, nggak perlu kasih diskon, nggak perlu kasih harga murah gitu ya. Karena apa? Karena dipersepsinya sudah beda. Nah,
bagaimana caranya Ghost Kitchen ini apa namanya bisa lepas dari diskon kalau orang sudah terlanjur terdidik sama rasa. Gitu. Misalnya Ghost Kitchen-nya jual apa nih? Burger gitu kan ya? Iya. Nah, ternyata burger yang dibikin oleh Ghost Kitchen ini itu meninggalkan rasa yang berbeda. Gitu. Nah, itu akan membuat orang pasti pesannya ke situ-situ lagi gitu. Nah, yang untuk teman-teman yang jual makanan ya, Anda itu diberi kesempatan untuk mendidik lidah konsumen. Ya. Lewat entah tester, entah apa gitu ya, entah program gitu, supaya orang itu merasakan dan rasa itu mengikat. Rasa itu mengikat. Ya, saya aja pakai pasta gigi dari tahun 78 sampai sekarang nggak ganti merek. Apa, Pak Bi? Pakai enzim. Oh, enzim. Kenapa Pak Bi pakai enzim? Kenapa bisa jadi evangelisnya enzim? Karena pada waktu itu saya kenal sama yang bikin, ya teman sekelas lah gitu. Lalu dia cuma cerita gini, kok ini gue punya pasta gigi ini nggak kayak merek lain. Kalau merek lain kan pakai deterjen supaya berbusa, gue nggak pakai, gitu. Gue pakainya enzim, gitu. Nah, gara-gara saya dikasih tahu itu, saya tertarik. Gue pengen coba. Dikasih sama dia 1 dus. Karena temen dikasih 1 dus. Nah, 1 dus itu berapa bulan kan? Maka rasa mulut, bibir, lidah itu terdidik oleh rasa tadi. Sehingga akhirnya begitu pakai yang lain, udah nggak bisa. Terdidik. Rasa terdidik. Bukan karena itu adalah 1.0 yang dia pakai, karena fokus di rasa, Pak Bi, atau seperti apa? Jangan lupa, manusia itu adalah makhluk habitual ya. Ya. Dari kalau ke kantor, waktu dari rumah lama dulu, yang di Pramuka. Mana tuh? Pramuka. Pramuka. Kalau ke kantor, itu rutenya setiap hari sama atau pindah-pindah, ganti-ganti? Sama sih, yang kadang sama, kadang beda-beda, cuma paling banyak sama sih Pak. Kalau macet baru saya cari yang lain. Kalau ada gangguan baru cari yang lain. Iya, tapi sama, saya lewat jalan. Kalau nggak ada gangguan, jalannya sama kan? Sama. Nah, itu ilmunya babi. Babi itu kalau dia ngelewatin keluar dari hutan, lewatnya jalannya sama, lompeng aja gitu. Kecuali ada hambatan, dia baru belok. Yeah. Nah, manusia itu punya ilmu babi itu, punya kebiasaan yang jadinya habitual, menjadi habit. Bahkan buat orang-orang tertentu itu ritual. Macam-macam ritual itu. Mau naik mobil, kalau belum ke toilet dulu, rasanya ada yang salah. Iya, Itu ada. Terus begitu sampai ke tempat yang dituju, mau rapat, kalau belum ke toilet dulu, rasanya ada masalah. Itu habitual, ilmunya babi. Akhirnya apa? Setiap memulai kegiatan, dia harus kencing dulu. Nah, itu bisa dididik gitu. Bisa dididik, Sama seperti Pak Abi bikin permen Kopiko, incarnya tadinya, nanti mungkin Pak Abi bisa jelasin lebih detail ya. Kalau saya kan cerita dari Pak Abi langsung. Tadinya mungkin nih pemiliknya itu awalnya gara-gara ada mesin di pabrik, tapi pengennya permen jahe. Tapi ternyata Pak Abi malah tentang bukan jahe nih. Praktisi branding nih langsung nih. Kenapa nggak jahe? Kenapa bukan jahe aja? Ternyata Pak Abi pakai permen yang kalau jahe, saya pun jujur ngejahe aja mungkin 2 bulan sekali atau mungkin 2 bulan lalu gitu Pak Bi. Betul, nggak ada habitnya. Iya, kalau kenapa Pak Bi pilih kopi secara ritual karena manusia mayoritas ngopi. Saya pun tadi siang dan sore
meeting yang siang dan sore itu dua-duanya ngopi. Ya, ya, Iya, ya, iya, ya. iya. Dan ini apa namanya, nanti di workshop itu ada pelajaran yang namanya adoption kategori. Oke, Masih itu ingat ya? gimana? Ya. Adoption kategori itu yang dari innovator sampai ke Wah, laggards ya. jadi dari mulai awal FOMO, menyikapi orang-orang yang FOMO, lalu masuk ke apa Pak Wi? Yang endorse tuh? Innovator atau early adopter, Oke. kemudian early majority. Sampai ke Lagarde Ya, itu yang kita udah hopeless, jualannya pakai diskon. Kalau ya, Anda masih jualannya pakai diskon dan tercemplung kubangan potong-potong harga guna untuk melakukan produk Anda harus belajar sama Pak Abi. Ada tuh. Kurvanya begini nih. Kurvanya begini. betul. Iya, Apal betul. saya contek Pak Abi untuk dikasih solusi pokoknya. Ya, Itu sangat berguna ketika Anda memulai usaha, ternyata pasar sudah dikuasai oleh para pesaing. Jadi pasar yang tersisa itu tinggal yang paling buntut yang namanya laggards, yang hanya 16%. Nah, yang hanya suka dengan diskon, yang beli kalau kepepet, kalau nggak kepepet nggak beli. Wah, itu sangat berguna ilmu itu. Ya, jangan-jangan teman-teman ini sudah rebutan di yang 16% itu. Ya itu. Kalau pengen tahu caranya, ada di workshop akan dibahas sama Pak Abi. Ya, kira-kira begitu. Oke, masih banyak Pak Abi nih pertanyaan Pak Abi. Iya, insya Allah video disimpan, mudah-mudahan nggak mati ya di sini ya. Nah, ini menarik nih Pak Abi nih. Ada juga yang bertanya tentang, waduh banyak banget yang nanya, Masya Allah. Aduh, yang mana dulu nih? Saya cari, ini bagus. Cara membuat call to action. Sebenarnya ada di rumusnya di workshop Pak Abi itu. Saya kemarin ikutan workshop Pak Abi. Kenapa? Alhamdulillah atas izin Allah gitu kan, ikhtiar kami ketika kami call to action. Ya jujur ya teman-teman ya, ketika saya kemarin call to action dikasih solusi gitu kan, itu mudah. Atas izin Allah cepat banget penjualan. Nah ternyata saya belajar rumus dari Pak Abi, dari mulai fear, lalu dia was-was apa Pak Abi bahasa Inggrisnya? Was-was, kok jadi lupa sih. Fear, was-was, anger, wah, Ya. keren. Sampai mau nggak mau orang merasa takut kalau nggak sampai dapet. Itu rumus call to action Pak Abi di workshop the best man. Gimana Pak Abi coba? Ya, kalau call to action itu memang harus ada visualnya ya. Karena kalau tanpa visual agak sulit untuk dipahami. Takutnya malah nanti keliru. Tapi saya bisa sampaikan di sini bahwa call to action itu ada hubungannya sama hormonal ya. Apakah itu hormon oksitosin, apakah itu hormon dopamin ya. Apakah itu saya catat, Pak. Guys, lu kalau ikutan workshop Pak Abi nggak nyesel. Ini nih, setiap workshop Pak Abi berbayar, saya ikutin sama workshop Pak Abi, saya ikutin. Tuh, ujungnya tuh. Oh, masih ada tulisannya tuh, Hotel Indonesia Kempinski. Call to action. Hormon-hormonnya dopamin, endorfin, tropik, kortisol, oksitosin. Ngaruh tentang call to action kita. Kalau low, orang nggak beli guys. Tapi kalau lo call to actionnya high call to action, dengan mempengaruhi hormon yang dinamakan tentang kortisol. Tuh, kortisol. Pokoknya dahsyat Pak Abi deh. Aduh. Lanjut Pak Abi. Ya, gitulah teman-teman. Jadi memang saya juga banyak belajar dari perkembangan-perkembangan yang ada ya. Sekarang ini saya juga sudah mulai tadi ngintip-ngintip apa itu blockchain. Supaya tetap relevan. Oke. Nanti blockchain itu ada hubungannya sama di strategi eranya 5.0. 5.0 ya. Menurut Kotler di 5.0. Pak Bi, Mardigu Bosman nonton Pak Bi. Hah? Mardigu. Itu
Halo Mas Mardiku. Lama nggak ketemu. Oh kan, komen Bosman, Masya Allah. Oke, banyak banget ya teman-teman ya. Oke, jadi call to action gimana tadi Pak Wi? Lanjut Pak Wi. Ya, saya kira kalau dijelaskan tanpa visual mungkin bisa salah ngerti ya. Lebih baik emang ikuti workshop aja. Nanti itu jelas banget di situ. Ya, Gitu. betul. Oke. Cek aja teman-teman di bio saya teman-teman tuh paling atas ada Dan tulisannya. dan yang jelaskan bukan saya loh. Yang jelaskan Mas Dion. Wah, Mas Dion ada juga Pak Wi nanti Mas Dion Subiakto. Iya, betul. Dia kan memang dosen ya. Ya. Dan mengajarkan tentang brand dialog. Nah, apa itu? Oh, mantap. Mantap. Brand Nanti. dialogis. Itu. Oke, Pak Wi, yang berikutnya Mumtaz. Wah, ini dia ada toko handphone sama food and drinks juga, Pak Bi. Bertanya Mumtaz, Pak Bi, apakah cara giveaway untuk tujuan memberitahu ke konsumen rasa dari produk kami itu efektif nggak? Giveaway. Lah, uang namanya Starbucks aja pakai cara itu. Apa salahnya kita pakai cara itu kan? Kalau Anda ke Starbucks, kalau dia mau ngeluarin rasa baru, dia kan kasih contoh kecil-kecil tuh. Ya. Yang gelasnya kecil. Begitu gede sloki gitu kan. Yeah. Terus diminum, wah enak nih. Terus Bapak mau nyoba yang gedenya, nah jualan deh. Oh gitu. Jadi, iya, itu giveaway juga gratisan ya? Iya, tester itu adalah cara kita mendidik lidah calon konsumen. Wah, ya, mendidik lidah calon konsumen. Kalau udah beli, terus mereka nggak repeat order, gara-gara apa Pak Bi biasanya? Agak gini, kalau rasa Anda itu signifikan, bisa dirasakan bedanya dari pesaing, orang pasti repeat. Tapi kalau kemudian rasanya itu 11-12, sama-sama saja, orang nggak akan balik. Artinya ujung-ujungnya akan ke produk juga dong Pak Bi? Produknya masuk ke perut. Rasanya kemana? Sini. Nah, itu dia. Oh, iya. Ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya sudah dijawab ya Pak Bi ya. Giveaway, ya bisa memberitahu konsumen rasa apa segala macam karena untuk mendidik lidah calon konsumen. Masih ada waktu Pak Bi? Saya mah izin terus sama Pak Bi nih, takutnya kemalaman Pak Bi. Saya mah menarik nih. Ya, sampai 10 menit lagi dah. Nah, 10 menit lagi ya, siap. Ayo teman-teman, bagi yang mau nanya, ini masih banyak pertanyaan loh. Coba teman-teman sambil tulis aja di bawah ya. Tadi ada yang bilang katanya marketing 4.0 itu ciri khasnya adalah engagement. Oke, lanjut. Masih banyak nih Pak Bi. Bentar, saya coba cek-cek dulu aja. Ini. Pak Bi, apakah sama cara membangun brand toko dengan brand produk? Ya. Jadi kalau namanya brand itu menurut Steve Jobs, brand is simply trust. Okay. Ya. Jadi brand itu adalah untuk membangun kepercayaan. Itu. Okay. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Anda membuat orang itu percaya sama produknya, percaya sama perusahaannya atau tokonya, atau percaya sama pemiliknya? Waduh, PR-nya banyak nih. Ya, jadi mau membuat produk brand, corporate brand, atau personal brand, silakan. Karena sebaiknya tiga-tiganya dibangun bersamaan. Kenapa? Ketika ada masalah dengan produk Anda, orang tidak akan meninggalkan produk Anda karena masih percaya sama korporatnya. Ya. Ketika orang nggak percaya sama korporatnya, tidak meninggalkan produk Anda karena percaya sama foundernya. Oke. Contoh, ya. Contoh, ini saya beli handphone. Terus rewel nih, rusak-rusak terus. Terus, payah nih perusahaannya kan gitu. Tapi kalau Anda percaya pada perusahaannya, ya, maka wah ini cuman
misproduct aja nih, ya diganti aja udah cukup. Dan saya akan tetap di toko itu gitu. Nah, ketika toko ini tidak dipercaya karena harga sahamnya turun terus gitu ya. Terus kemudian, wah saya mau jual aja deh sahamnya deh. Turun terus nih, sebel nih. Tapi pemiliknya Bang Sandi Uno. Wah, gitu. Oh, terkenal dia sebagai orang yang nomor sekian terkait di Indonesia. Dan dia adalah orang yang selalu bisa merebound perusahaan yang jelek jadi bagus gitu. Iya. Karena saya percaya sama orangnya, ya saham turun itu sementara, nanti juga naik lagi gitu. Iya. Itu. Jadi saling menjamin, produknya dijamin sama korporatnya dijamin oleh pemiliknya. Jadi lebih mudah pakai personal branding. Sebaiknya tiga-tiganya. Karena kalau personal branding capek juga nih. Ya. Contohnya Mas Gilang dengan MS Glow-nya kan. Iya. Dia tetap harus tampil terus kan. Personal branding harus tampil, akhirnya capek dia. Harus ngangkat produk, ngangkat ini gitu. Oke, siap. Nah, tuh ada yang nanya lagi, Pak Bi. Cara bikin tagline, Pak Bi? Gampang, nanti diajarin. Gimana, Pak Bi? Di sini bocorin tipis-tipis apa langsung di workshop aja, Pak Bi? Ya, baiknya sih di workshop ya. Kalau gini aja deh. Pokoknya kalau merek Anda tidak mengandung value dan call to action, Anda membutuhkan tagline yang mengandung value dan call to action. Oke, catat tuh. Oke. Contohnya, misalnya dari merek. Merek yang mengandung call to action dan value apa, dan kalau misalkan nggak bervalue dan call to action, mereknya tagline yang memiliki call to action dan value seperti apa? Atau pakai contoh yang udah Pak Bi pernah buat, atau contoh yang langsung beredar di permukaan Pak Bi. Silakan Pak Bi coba. Merek dulu Pak Bi. Ya, mereknya kasih solusi. Wah. Ya kan? Value-nya adalah solusi. Solusi, ya. Call to action-nya kasih. Oke. Kalau usah bayar, kasih. Ya kan? Itu mereknya sudah mengandung call to action sama value. Saya bocorin, itu strategi dari Pak Bi loh waktu saya ikutan. Perlu tagline apa enggak? Nggak perlu. Karena sudah punya. Oke. Jadi namanya aja udah bikin orang bergerak. Bikin orang mendekat gitu. Nah, kalau namanya itu bukan itu, nah Anda butuh tagline. Misalnya, podcast Doremi, kita kasih solusi. Nah, ya, di situ letaknya. Karena Doremi tidak mengandung value dan call to action. Oke. Makanya dikasih tagline yang mengandung call to action sama value tadi. Masya Allah. Tuh Pak Bi, tanggung satu lagi Pak Bi. Apakah value yang dimaksud masalah market yang diangkat Pak Bi? Value di sini. Market diangkat tuh gimana maksudnya? Maksudnya masalah market. Kan tadi misalnya kan value-nya adalah tentang masalah yang beredar. Kayak misalkan apakah gantinya ngopi itu adalah sebuah masalah gara-gara orang bingung, lagi ngantuk-ngantuk, nggak ada kopi, gantinya ngopi, kopiko. Apakah begitu Pak Bi? Kalau Anda masih mengatakan masalah, berarti Anda masih di level 1.0. Oke. Jadi seolah-olah konsumen punya masalah, kemudian Anda kasih produk Anda sebagai solusi. Gitu kan? Iya. Kalau masalahnya selesai, dia masih butuh solusi nggak? Enggak, udah selesai. Udah selesai, nggak beli lagi. Waduh. Kan? Udah deh, pada cabutnya dari 1.0 deh, belajar sama Pak Bi. 4.0, minimal 2.0 deh belajar, itu dasar loh, Pak Bi loh, Masya Allah. Oke. Siap. Cukup Pak Bi, lagi apa satu lagi nih? Siap. Ya, satu lagi boleh. Banyak nih UMKM yang harus dibantu nih. Ini bagus nih, terakhir deh.
Jenny_Wu888. Pak, apakah brand fashion perlu tagline? Karena kebanyakan brand fashion nggak punya tagline. Emang iya? Zara, Topman, oh iya juga ya. Iya juga ya. Gimana tuh Pak Wi? Di workshop aja? Ada salah satu alumni ya, itu dia fashion. Fashionnya hijab, pakai jilbab ya. Ya. Ya, tagline-nya itu dia kalau nggak salah waktu itu ikut ini loh. Ada yang ikut kan dari Kisera, ingat nggak? Oh, yang sebelah saya. Ya, dua cewek dari Bandung itu. Yang di depan kan saya duduk Pak, depan. Iya, betul. Oh iya. Hari kedua di depan. Nah, itu value-nya apa sih? Value-nya Kisera itu nggak ada value, nggak ada call to action, sekedar nama, sehingga butuh tagline, gitu kan? Nah, value dari tagline yang diangkat itu adalah bahwa jilbab Kisera itu 4-in-1. Dalam satu jilbab ada 4 warna. Oke. Gitu. Dibalik-balik ya jadi 4 warna. Nah, akhirnya apa? 4-in-1 itu menjadi value sekaligus call to action. Orang tiba-tiba mendekatkan apa? Kalau gua harus live Zoom, atau saya harus selfie, saya harus difoto ya, untuk Instagram 4 kali dalam sehari, gua nggak perlu ganti jilbab, cuma dibalik aja. Iya. Kan? Begitu jilbabnya dibalik, udah beda dia kan. Tadinya kekuning-kuningan, terus udah gitu, wah foto lagi, ganti hijau gitu kan. Foto lagi. Barangnya masih sama gitu. Jadi 4-in-1 sebagai value, sekaligus sebagai call to action. Tagline-nya Kisera 4-in-1 jilbab. Jilbab 4-in-1. Belum lagi kita berbicara mengenai positioning ya Pak Bi ya. Waduh. Ketika Kisera tadi misalnya nggak pakai 4 warna lagi, apakah dia mengganggu positioning apa enggak? Itu kan dibahas ya di workshop waktu itu Pak Bi ya. Betul. Waduh, gimana caranya bangun brand positioning? Aduh, Insya Allah. Pak Bi, terakhir Pak Bi, kasihan Pak Bi, teman-teman saya Pak Bi, satu lagi Pak Bi, ini bagus nih. Iya, boleh. Banyak nih, biar teman-teman merasakan apa yang saya rasakan bareng sama Rena atau Halid, dikasih solusi, karena belajar dari Pak Bi saya. Nih, Reni Noto Harjono, brand dapur, nama brandnya Dapur Nyonya Gendut. Tagline-nya, cita rasa otentik Nusantara. Apakah udah sesuai call to action dan value, Pak Bi? Namanya bikin orang pergi itu malah. Waduh. Emang iya Pak Bi? Dapur Nyonya Gendut. Jadi kalau makan di situ jadi gendut kan gitu. Waduh. Padahal semua orang takut gendut kan gitu. Iya. Mbak ikutan workshop aja Mbak, biar kita bedah bareng-bareng Mbak. Cukup Pak Iya. Cukup ya? Ya, cukup. Ya. Buat teman-teman, sekali lagi kalau pengen tahu nih, maksudnya apa yang saya dapetin juga ilmunya dari Pak Bi, saya bangun sama teman-teman di PT Kasih Solusi Usaha Indonesia, bangun media aja itu butuh ilmu teman-teman. Sampai akhirnya alhamdulillah atas izin Allah dengan tapi ikhtiar saya yang tepat ketemu sama Pak Bi, saya ikutan workshop online-nya Pak Bi waktu itu. Nah, setelah dari itu barulah kami bangun Kasih Solusi. Catatan-catatannya banyak banget loh ketika workshop sama Pak Bi, dan saya ikutin satu persatu, ternyata itu works. Alhamdulillah karena Allah works banget. Nah, itulah maksudnya bisa dibilang keilmuan Pak Bi, praktisi branding 50 tahun lebih. Teman-teman bayangin dari Kopiko ya, terus juga Ligna, terus juga Indomie, McD, mana lain selain di McD itu agensinya Pak Bi loh dulu. Nah, kalau pengen tahu lebih detail teman-teman, sama seperti saya yang waktu itu saya pernah bergabung di workshop Pak Bi, daripada misalkan ada uang sedikit banyaknya tapi ternyata kita main gas-gas saja usaha, saya udah pernah coba, ternyata itu nggak works teman-teman. Tapi dengan adanya yang sedikit itu kita kasih yang bermanfaat teman-teman, nah insya Allah works karena tahu kita kemana mau melangkah. Kalau mau perang
logikanya kalau kita nggak tahu peta musuh gimana caranya. Nah, artinya kita harus tahu dulu, pelajarin baik-baik. Itu yang saya dapetin dari Pak Abi. Kalau pengen tahu, coba aja masuk ke bio saya teman-teman. Langsung aja klik link, udah saya mudahin. Ada di paling atas tulisannya workshop Pak B. Klik aja itu masuk. Saya anterin teman-teman mudah untuk ke landing page-nya atau website Pak Abi, langsung di situ ada. Silakan teman-teman, sampai bertemu di workshop. Jangan lama-lama ya, karena 3 hari lagi, bahkan hampir 2 hari lagi nih, karena udah malam nih, tanggal 20 itu udah dimulai workshopnya. Artinya kalau kelamaan ini nggak tahu deh, Pak Bi nggak tahu terbuka ini lagi kapan. Mendingan buruan deh. Betul ya Pak Bi, tanggal 20 kita mulai workshopnya Pak Bi ya, online ya? Betul, dan workshop branding marketing selling yang tanggal 20 ini, ternyata setelah saya lihat jadwal, itu terakhir untuk tahun ini. Ya. Gitu. Karena bulan Juli branding marketing selling, bulan Agustus magnet branding, bulan September kita workshop offline, bisa bikin brand, ya. Terus bulan Oktober saya sudah banyak request untuk personal brand. Waduh. Jadi yang harusnya itu branding marketing selling sudah digantikan oleh personal branding. Ya, gitu. Guys. Ini fondasi loh, branding marketing selling. Saya juga pernah beberapa yang nanya ke saya tentang hal ini. Saya bilang saya banyak belajar dari Pak Bi tentang branding marketing selling. Jujur, branding marketing selling menurut saya itu adalah fondasinya Pak Bi. Karena tugasnya, bener ya, saya punya materinya Pak Bi sampai hafalnya karena dapat rekaman ya Pak Bi. Saya ulang-ulang mulu rekamannya di YouTube Unlisted-nya waktu itu. Saya tonton, ternyata saya baru sadar bahwa branding punya assignment, marketing punya assignment. Jadi branding yang ada istilah evoke list, itu ada assignment-nya, tugasnya. Marketing yang berdasarkan demand creation, itu ada assignment-nya. Selling, call to action, sama apa Pak Bi? Selling tuh urgensi ya? Iya, jadi mempercepat. Jadi speed up the transaction. Itu ada assignment-nya, ada tugasnya. Betul. Dan ternyata tiga-tiganya menurut saya itu adalah fondasi yang saya bangun kasih solusi bersama teman-teman dan sahabat saya gitu loh. Nah itu harus teman-teman semua. Nah mendingan buruan deh. Karena kalau nggak berangkat dari fondasi, kenapa kita harus sibuk ngurusin rooftop sementara rumah itu dibangun dari bawah? Betul. Karena rumah itu dibangun dari bawah, bukan dari atas. Mendingan ikutan deh. Karena ya nggak tahu tadi Pak Bi bilang kapan lagi. Baik, terima kasih banget Pak Bi. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Sampai bertemu tanggal 20 teman-teman. Ya, langsung aja teman-teman, ada masih ada nanya tuh gimana cara ikutan workshopnya, klik link di bio akun saya ini di Riansa, lalu masuk aja di paling atas. Saya udah mudahin teman-teman untuk masuk ke website Pak Bi, yaitu workshop Pak Bi ada tulisannya. Terima kasih banget Pak Bi, semoga Allah balas kebaikan Pak Bi, sehat-sehat Pak Bi ya. Sampai ketemu di workshop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, jazakumullah khair, barakallahu fiik.